hati-hati dengan sebuah terupas. Ada dua bola dan baik sekali. Anda lihat pemirsa, tendangan melengkung. Anda lihat kan memberikan bola. Ini kesempatan yang baik sekali. Tapi berhasil kembali direbut. Baik sekali. Pas yang dilakukan dengan one-two shooting. Ya, Rafael mencoba duel 1-1 kembali kepada Donitri. Cutback dari Donitri dan Zilsa. Ini dia pemirsa, Donitri Pamungkas kasih cutback dan lepas pemirsa, ada sebelah kanan yang kosong. Terupas yang diberikan. Apakah ini menjadi sebuah cutback? Ya, penyerang dari Mali. Anda lihat bagaimana coba blok. Bola kepada Raka. Raka mencoba melakukan crossing dan Zilsa. Ini kesempatan. Apa yang terjadi? Bikin semuanya auto kaget. Begini pengakuan, sangat konyol Indras Jafri usai Timnas Indonesia kalah versus Mali U23 di laga uji coba 2025. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Pelatih Timnas Indonesia U23, Indras Jafri memberikan tanggapan menenangkan usai skuad Garuda Muda menelan kekalahan dari Mali U23 pada laga uji coba internasional 2025. Meski hasilnya kurang memuaskan, Indra menegaskan bahwa pertandingan tersebut bukan ajang untuk mengejar kemenangan, melainkan untuk menilai kualitas para pemain yang sedang diuji. Kami bermain ke laga ini untuk melihat bagaimana kualitas individu dan pemahaman taktik para pemain. Ini bukan skuad final untuk SEA Games 2025. Masih banyak nama yang akan kami evaluasi dan seleksi, ujar Indras Jafri kepada awak media. Indra menegaskan bahwa ia memang sengaja memberikan kesempatan bermain kepada banyak pemain muda dan debutan demi melihat kemampuan mereka menghadapi tekanan pertandingan internasional. Menurutnya, hasil pertandingan bukan indikator utama dalam fase persiapan saat ini. Kami punya target jangka panjang. Tim ini masih bisa bermain jauh lebih baik. Banyak pemain yang baru pertama kali tampil di level ini dan mereka butuh menit bermain. Yang terpenting adalah saya bisa melihat siapa yang siap dan siapa yang masih harus bekerja keras. Jelasnya, pelatih asal Sumatera Barat itu juga menambahkan bahwa masih ada beberapa agenda uji coba lain yang akan dijalankan sebelum menentukan skuad final untuk berangkat ke SEA Games 2025 Thailand. Prosesnya masih panjang, kami akan terus memperbaiki kekurangan. Saya yakin saat SEA Games nanti, Timnas Indonesia akan tampil berbeda dan lebih solid. Tutup Indra. Luar biasa, sangat dramatis. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di uji coba 2025. Begini jalannya pertandingan. Pertandingan langsung berjalan dengan tempo tinggi. Ketegangan segera tercipta di depan gawang Indonesia, ditandai dengan sebuah percobaan tendangan dari luar kotak penalti oleh pemain Mali yang masih menyamping tipis dari jangkauan kiper Cahya Supriyadi. Tak butuh waktu lama, Timnas U23 Indonesia membalas. Semenit berselang, Donitri Pamungkas mempertontonkan keseruan saat menggiring bola dari tengah lapangan. Doni memilih opsi tembakan langsung saat berhasil masuk ke kotak penalti. Namun, bola sayangnya tepat mengarah ke pelukan penjaga gawang Mali lini pertahanan Indonesia yang dikawal Kadek Arel Priyatna kembali diuji. Sebuah umpan menusuk Mali ke depan gawang masih bisa diantisipasi dengan sigap oleh Kadek Arel. Namun, petaka datang di menit ke-5. Berawal dari kesalahan pemain belakang yang berujung sepak pojok, Seko Dukur berhasil memanfaatkan skema ini dengan sempurna. Tandukan kepalanya yang keras sukses menjebol gawang Cahya Supriyadi, membuat skor berubah 0-1 untuk keunggulan Mali. Tertinggal 1 gol, Indonesia mencoba meningkatkan intensitas serangan. Di menit ke-18, Ananda Raehaan mendapatkan peluang emas melalui tandukan kepala yang menerima umpan crossing matang dari sisi kiri. Namun bola kembali tepat menuju ke pelukan kiper lawan. Tak lama berselang, umpan Donitri dari sayap kiri bergulir manis di depan mulut gawang, namun striker Mauro Nils Dijelstra sedikit terlambat untuk menyambar bola dan peluang pun terbuang. Puncak ketegangan bagi Indonesia terjadi di menit ke-33. Wilson Samake, nomor punggung 9, tampil memukau dengan aksi soloran brilian di sepertiga lapangan. Ia berhasil melewati hadangan 2 bek Indonesia sebelum melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau Cahya.
Gol indah ini mengubah skor menjadi 0-2, menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol untuk Mali menjelang turun minum. Indonesia hampir memperkecil ketertinggalan. Di menit ke-44, sebuah tendangan scraping keras dilepaskan oleh Doni Tripamungkas dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras dan nyaris membobol gawang. Tetapi penjaga gawang Mali mampu melakukan penyelamatan gemilang. Untuk skor akhir kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Hebohkan publik tanah air. Dulu jadi korban timnas Indonesia, Roberto Mancini kini resmi punya pekerjaan latih klub Asia. Pelatih yang dulu jadi korban skuad Garuda, yakni kesulitan menang melawan timnas Indonesia, kini punya pekerjaan baru. Sebagai pelatih klub pelatih itu, ialah Roberto Mancini, diumumkan sebagai pelatih baru klub Liga Qatar Al Sadd SC di media sosial klub pada Kamis, 13 November 2025. Al Sadd saat ini berada di posisi ke-6 klasemen Liga Qatar dengan 14 poin dari 6 pertandingan. Roberto Mancini telah menandatangani kontrak sebagai pelatih Al Sadd selama 2,5 musim. Tulis pernyataan Al Sadd SC di Instagram. Pelatih asal Italia itu menggantikan peran arsitek Spanyol Felix Sanchez yang mengundurkan diri pada Oktober lalu. Sebelumnya, Mancini melatih timnas Arab Saudi pada Agustus 2023 hingga Oktober 2024. Mancini memimpin Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lalu ia sempat bertemu timnas Indonesia saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Pertemuan Mancini bersama Arab Saudi melawan timnas Indonesia terjadi di King Fahd International Stadium Jumat, 6 September 2025. Mancini dibuat kesulitan oleh racikan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Arab Saudi kebobolan lebih dulu oleh gol Sandy Walsh yang mendapatkan umpan Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Tim besutan Mancini menyamakan kedudukan pada menit ke-45+3 lewat tendangan Musab Al-Juwair. Sejatinya Arab Saudi bisa menang jika Salem Al-Dawsari sukses melakukan tendangan penalti pada menit ke-79, akan tetapi Martin Paes bisa menyelamatkan timnas Indonesia dari tendangan penalti Salem Al-Dawsari. Pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Setelah itu, Mancini membawa Arab Saudi menang 2-1 atas Cina. Akan tetapi, dua laga berikutnya, Mancini tak maksimal, membawa Arab Saudi meraih kemenangan. Arab Saudi kalah 0-2 dari Jepang dan imbang melawan Bahrain dengan skor 0-0. Laga melawan Bahrain ialah pertandingan terakhirnya bersama Arab Saudi. Di sisi lain, Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih yang tak segan menghardik anak buahnya di Persib Bandung. Tom Hei memberi kesaksian berbeda. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, punya pendekatan keras yang amat optimal dalam mendongkrak prestasi timnya. Sejak datang ke Maung Bandung, pelatih asal Kroasia itu bisa mempersembahkan 2 trofi Liga 1 kepada bobotoh musim ini. Hodak berpotensi membawa Persib menjuarai Liga untuk 3 musim beruntun di Super League 2025/26. Di balik kesuksesan klub kebanggaan Jawa Barat, terdapat sosok jenius nan tegas dalam diri Hodak. Mantan pelatih Johor Darul Ta'zim itu berulang kali terungkap di media sosial melakukan pendekatan emosional pada pemainnya. Teranyar, Persib mengantongi kemenangan 2-3 di markas Selangor FC di ajang Liga Champions Asia 2, Kamis, 13 November 2025. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Persib, Hodak terungkap membentak anak asuhnya di ruang ganti. Persib yang tertinggal 2 gol pun bisa membalikan keadaan menjadi 3-2. Pada 45 menit kedua, fans sepak bola Indonesia juga kerap menyaksikan Hodak melakukan protes dengan keras terhadap wasit di kompetisi lokal. Namun di mata pemain, sosok 54 tahun tersebut rupanya memiliki pendekatan yang membuat pemain betah gelandang Persib dan Timnas Indonesia, Tom Hei, memberikan kesaksiannya tentang keseharian Hodak. Saya rasa dia adalah seorang mentor di dalam tim. Ucap Hai dikutip bolasport.com dari kompas.com. Memang terkadang di tepi lapangan dia terlihat emosional, tapi menurut saya di latihan dan ketika bersama anak-anak, dia adalah orang baik. Meski sudah 2 musim berada di puncak sepak bola Indonesia, Persib belum menunjukkan tanda-tanda menurun.
Klub berkostum biru itu memuncaki klasemen Liga Champions Asia 2, juga masih terlibat dalam balapan juara Super League. Hodak tetap termotivasi menjaga performa pemainnya, dibuktikan dengan sengatan di ruang ganti dan tepi lapangan. Kami bisa selalu berbincang dengan dia, tutur Hei lagi. Dirinya juga sebenarnya sangat santai, hingga saat ini saya punya relasi sangat baik dengannya. Patut ditunggu bagaimana Hodak bersama Persib mengakhiri musim ini, terutama hasil di Super League dan Liga Champions Asia 2.